Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita tetap semangat belajar pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tata ruang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kalau di buku kalian ini ada di bab ke-3. Oke, bisa dibuka di halaman 61 ya. Oke, pertama di bab yang ini kita akan mempelajari subbab pertama yaitu makna tata urutan peraturan. Oke, sebelum kita mengetahui makna tata urutan peraturan, kita harus mengetahui sih kenapa peraturan perundang-undangan itu penting bagi negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum ya. Nah, di mana di dalamnya ada pengakuan atas hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Karena itulah dibutuhkan sekali peraturan perundang-undangan untuk memastikan ketiga hal ini berjalan dengan baik. Oke, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, ingat ya tertulis, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi membuat undang-undang tersebut tidak bisa sembarangan ya. Ada lembaga khusus, ada orang-orang yang berwenang yang membuatnya. Jadi tidak bisa sembarangan orang membuatnya. Oke, kemudian apa sih peranan dari peraturan perundang-undangan tersebut? Pada dasarnya peraturan perundang-undangan dipandang sebagai pedoman atau arahan bagi negara kita untuk melaksanakan suatu rencana yang telah dibuat. Contoh misal pemerintah ingin membangun daerah ini, misalnya membangun Sumatera Selatan misalnya, maka dibuatlah kaidah-kaidah hukumnya, peraturan-peraturannya, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Misal contoh yang tidak boleh dilakukan, membabat habis hutan, harus dimasukkan dalam peraturan. Misal contoh pemanfaatan air seperti apa, pemanfaatan lingkungan seperti apa, dan sebagainya. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lainnya juga harus perlu ditata sehingga jelas dan pasti ya. Nah, karena itulah alasan penting peraturan perundang-undangan itu bagi negara kita ada beberapa hal. Ada 5 hal ya. Kalau di buku kalian ada 5 hal, bisa kalian lihat di halaman 62. Pertama yaitu adalah peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Artinya apa? Peraturan ini memang sudah ada di lingkungan kita, dikenal, mudah dikenal ya. Maksudnya itu memang hukum-hukum ini berasal dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian mudah diketemukan, maksudnya tidak susah ya, memang sudah tertera di buku pedoman undang-undang. Kemudian mudah ditelusuri. Kenapa? Ya kalau tidak mudah ditelusuri maka kita tidak jelas undang-undang ini dibuat oleh siapa, kemudian disahkan oleh siapa, kemudian diberikan untuk siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan perundang-undangan ini memberikan kepastian hukum, ya, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata sehingga orang-orang tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya ya. Berbuat salah A misalnya hukumannya A, berbuat salah B hukumannya B. Tidak bisa kalau kita hukumannya berbuat salah A dihukumnya B, tidak bisa ya. Harus ada kepastian hukumnya. Bagaimana kita membeli rumah, pajak, kemudian bagaimana peraturan dalam berkendara, peraturan dalam mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan kita untuk memeriksa kembali undang-undang tersebut baik itu dari segi formil maupun material. Maksudnya di sini adalah undang-undang tersebut jelas gitu ya. Asal usulnya jelas, bahan pembahasannya jelas, siapa yang membuatnya jelas, sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita terbentur suatu masalah yang ketika itu undang-undang ini sudah tidak relevan dengan keadaan tersebut, maka kita bisa melakukan uji material maupun uji formilnya sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi bisa diubah ya. Seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah belajar tentang amandemen, sudah kita belajar juga tentang bagaimana cara merubah undang-undang dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undang dapat direncanakan. Nah, artinya apa? Undang-undang ini tidak bisa ya tiba-tiba pluk langsung jadi, tidak, tapi harus ada perencanaan terlebih dahulu. Itulah kenapa dibutuhkan pembahasan oleh anggota DPR, misalnya mau membuat perundang-undang, kemudian diputuskan oleh presiden, direncanakan oleh presiden, kalau presiden mau membuat peraturan perundang-undangan, kemudian MPR, DPD, dan lain sebagainya. Yang kemarin pihak-pihak yang berwenang melakukan pembuatan perundang-undangan ini. Nah, harus direncanakan terlebih dahulu, tidak bisa langsung hari itu disebutkan, hari itu menjadi hukum, tidak. Tapi harus direncanakan terlebih dahulu dan memakan waktu, baik itu singkat maupun lama, tergantung dari urgensi undang-undang tersebut. Kemudian undang-undang ini memiliki fungsi ya. Nah, fungsinya ini memiliki fungsi internal dan juga fungsi eksternal. Kalau fungsi internal itu memiliki 4 fungsi, yaitu adalah fungsi penciptaan hukum, kemudian fungsi pembaharuan hukum, kemudian fungsi integrasi, keempat fungsi kepastian hukum. Kalau dari fungsi eksternal ada 3 fungsi, yaitu fungsi perubahan, kemudian fungsi stabilitas, dan fungsi kemudahan. Oke, nah jadi itu adalah fungsi-fungsi dari peraturan perundang-undangan. Nah, tugas Ananda sekalian yaitu adalah mencari pengertian dan makna dari fungsi-fungsi tersebut, mulai dari fungsi internal. Jadi ada 4 fungsi. Apa saja makna-makna atau pengertian dari keempat fungsi tersebut. Kemudian fungsi eksternal tadi juga memiliki 3 fungsi. Apa saja tadi dan apa makna ataupun pengertian dari fungsi-fungsi tersebut. Oke, tugasnya silakan dikumpulkan pribadi ke saya. Nah, kita review sedikit sejenak apa yang udah kita bahas pada hari ini. Pertama, kita membahas tentang apa sih peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian apa peranan dari peraturan perundang-undangan tersebut, dan apa alasan penting dari peraturan perundangan bagi kita. Dan terakhir, mengenai fungsi dari peraturan perundang-undangan dan tadi plus tugasnya. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya, kemudian semangat terus belajarnya, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye.